Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin, al-makhsus bi imamatil ulya, al-makhsus bi syafaatil uzma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para penispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita bersama-sama meluruskan maksud agar bernilai yang kita lakukan. Mari kita awali dan kita buka majelis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang insyaallah diberkahi ini tak lupa kita bermunajat, semoga Allah melimpahkan, mencurahkan salawat, salam dan berkahnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, pada pertemuan kita yang lalu kita mengingatkan bersama berkenaan dengan kebiasaan di kehidupan bersama, yakni terkadang seseorang melakukan safar atau bepergian baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan pada kesempatan yang silam kita bahas doa orang yang mau bepergian, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berkenaan doa beliau kepada yang ditinggalkan, yakni astaudiullah, astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Saya titipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipan. Lah yang ditinggal mendoakan kepada yang pergi. Termasuk dalam hal ini yang mau pergi haji atau pergi umroh. Kalau kita tilik ke sana atau silaturahim, maka di samping memberikan pesan-pesan atau masukan-masukan yang banyak, harapan-harapan yang banyak, semoga sehat, semoga lancar, semoga saged pinanggih malih dan yang lain-lain, ya boleh. Tapi doanya yang Rasul ajarkan, sebagaimana pernah ada orang yang mau bepergian kemudian datang kepada Kanjeng Nabi minta didoakan atau zawidni ya Rasulullah, beri aku bekal wahai Rasulullah. Rasul menjawab, zawadakallahu taqwa. Saya berharap semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu. Zidni, tambah lagi ya Rasul, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Bi abi anta wa umi, zidni ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku tambah untukku doanya wahai Rasul. Rasul mendoakan
wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Jadi doa itu yang menjadi bagian contoh seseorang yang ditinggalkan mendoakan kepada yang mau bepergian. Di riwayat atau di lafaz yang lain, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Saya titipkan agama, amanat dan pungkasan atau akhir amal perbuatanmu kepada Allah. Jadi yang ditinggalkan tidak bisa ngontrol, tidak bisa memantau, tidak bisa membantu. Maka hanya pesan, saya titipkan agama, amanat-amanat dan akhir perbuatan panjenengan kepada Allah. Pun Allah yang dipasrahi, yang dititipi. Sebelum dilanjutkan ke hal lain, kalau jamaah ada pertanyaan terlebih dahulu di tema atau di luar tema, waktu saya persilahkan. Pilih wonten monggo. Belum ada? Kalau belum ada, kita beralih ke hal yang lain. Setelah mendoakan kepada yang mau berangkat haji umpamanya, kemudian terkait dengan haji, maka tidak terlepas pula peristiwanya dengan urusan kurban. Kalau berbicara masalah kurban, kalau ada yang bertanya, kurban itu artinya apa? Kurban, ini kan, mereka sing kurban kata lah. Sekarang pertanyaan kita, kurban sih apa maknanya atau artinya? Bismillah. Arti kurban ini biar apa namanya tambah pas, insya Allah. Arti kurban monggo yang paham. Napa arti kurban? Bukan korban perasaan. Arti kurban, aku orang korban perasaan, bukan itu. Lalu kurban itu napa? Kurban kan bahasa Arab. Akar katanya dari koruba, artinya dekat. Jadi kurban itu sesuatu hal yang berfungsi untuk mendekatkan. Dan kurban itu bisa kepada Allah, bisa kepada berhala, bisa kepada selain Allah. Seseorang melakukan upaya pendekatan kan tidak hanya kepada Allah. Contohnya nopo? Nah, nyembelih kerbau di laut untuk sajen kepada Nyi Blorong umpamanya. Ini kan upaya melakukan pendekatan kepada yang dipuja. Nah, itu namanya kurban. Jadi ada yang berkurban untuk Allah, ada yang berkurban untuk selain Allah. Jadi kurban itu amalan untuk mendekatkan diri kepada yang disembah atau yang dipuja. Contoh yang pernah kita sampaikan bersama agar menjadi ngeh, kurban itu tidak hanya dengan sapi, kambing dan unta. Dengan judul tadi, kurban itu sesuatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka hakikatnya sholat juga kurban. Artinya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya untuk 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ditambah syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sholat saja, termasuk bahkan dengan apa? Dengan puasa juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sakit Senin puasa, Kamis puasa. Kalau itu diniati dalam rangka mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya
puasa Senin Kemis juga itu kurban. Jadi jangan digarisbawahi, jangan dipahami kurban itu mesti nyembelih mendan apa sapi. Tentu itu hanya bagian contoh amal kurban. Amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya nyembelih binatang. Tapi pada dasarnya tidak hanya menyembelih binatang. Terus ampun ngendika anu kula dereng nate kurban seumur-umur. Oh ya kewalik. Nah selama ini sholatnya untuk apa itu? Puasanya untuk apa? Nah, maka selama ini kita banyak berkurban untuk Allah. Adapun belum pernah menyembelih sapi di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dibagi, yaitu belum pernah berkurban melalui sembelihan. Itu dimaksud. Di amal-amal yang lain banyak, yaitu diantaranya sholat, zakat, puasa, termasuk berhaji juga mestinya bukan mencari gelar kalau pulang biar dipanggil Pak Haji, tapi dalam rangka takorub kepada Allah. Dados nek kondur kaji mboten dipanggil Pak Haji, mboten jengkel. Memang tujuannya bukan untuk dipanggil Pak Haji. Tur yang dipanggil begitu ngiteng Indonesia tok. Rukun Islam kan gangsal. Nek bar salat mboten dipanggil Pak Salat mbok jenengan. Pak Salat ya mboten, padahal itu bolak-balik yang dilakoni sehari itu 5 kali. Lah haji kan seumur hidup sekali yang wajib. Nah itu demikian menjadi bagian yang kita perhatikan bersama. Sebetulnya kita insya Allah sudah banyak berkurban untuk Allah selain nyembelih memang batasnya setahun sekali. Bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa yang lainnya, termasuk zikir. Jadi zikir yang dilakukan yang di luar zikir setelah sholat, usahakan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurbanan. Lalu syariat kurban yang menjadi bagian ibadah tersendiri di banyak hadis ini lafadznya bukan kurban, tapi di negeri kita terkenalnya adalah Idul Kurban, Raya Korban. Ini apa namanya? Sebenarnya istilah yang dipakai terkait sembelihan itu adalah Yaumun Nahar. Nahar itu adalah hari penyembelihan. Demikian perintahnya pun demikian di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, bukan waqrob, bukan dekatkan tapi wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Salat dan menyembelihlah kamu untuk Allah. Lalu mulai adanya syariat kurban itu kait kapan? Syariat tentang kurban, awal mulai ada syariat kurban mulainya kapan nih? Cara jenengan? Dari Nabi sinten? Syariat kurban Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagian artinya bukan pemula, yang mula-mula memulai tentang syariat kurban itu sudah ada dan sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jere sinten niku? Bisa dilihat di Al-Qur'an suratnya Al-Maidah ayat 27. Syariat kurban ini didapati di Al-Maidah
ayat 27. Dan itu bukan Nabi Ibrahim, tapi di zaman Nabi Adam alaihis salam. Watlu alaihim na'ba abnai adama bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka. Naba abnai Adam, bacakanlah oleh Muhammad kepada mereka. Apa yang sudah dibacakan? Beritakanlah atau bacakanlah. Naba abnai Adam, berita mengenai dua putra Nabi Adam alaihissalam. Bil haq, dengan sebenar-benarnya. Di perkara apa? Il qarraba qurbanan. Ketika dua putra Nabi Adam itu melakukan pendekatan diri dengan persembahan. Fatuqabbala min ahadihima, maka diterima kurban dari salah satunya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima kurbannya. Jadi tidak semua yang berkurban diterima. Oleh berkurban dia mesti diterima. Yang mustahikakan sih ini contoh dari putra Nabi Adam pun yang satu diterima, yang satu tidak. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan orang yang berkurban tidak diterima. Harusnya sholat menjadi sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ikhlas itu mestinya kan diterima. Sholatnya sebagai pendekatan diri kepada Allah. Tapi yang menjadi maksud sholat duhanya itu bukan untuk dekat kepada Allah. Nawaitu sholat duha men kathah rezekine. Itu krono apa demikian? Krono men lancar rezekine. Ya otomatis tidak diterima kurban melalui sholat duha tadi. Jadi upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat duhanya ya tidak diterima. Wong maksudnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan rezeki. Maka jangan sampai salah dalam berniat, atau maksudnya jangan sampai keliru. Sebab maksud dan niatnya keliru menjadi bermasalah semua kurban kita. Peristiwa ini terjadi bermula sehingga mula-mula apa lagi? Lalu kok suruh berkurban. Qabil dan Habil ini suruh berkurban. Sehingga jalaran apa? Rebutan bojo. Dulu Ibu Hawa setiap melahirkan itu kembar. Laki satu, perempuan satu. Lahiran lagi kembar, laki-laki satu, perempuan satu. Kakak adik boleh menikah karena memang belum banyak manusianya, tetapi mboten pareng nikah dengan yang kembarannya. A sama B medal, laki satu perempuan satu. C sama D medal, perempuan satu laki-laki satu. A keluar dengan B, anggap ini laki-laki, ini perempuan. Nah, terus C keluar dengan D kembarannya, ini laki-laki, ini perempuan. Ini tidak boleh nikah dengan kembarannya. Bolehnya nikah adalah silang A dengan D,
Ini B dengan C. Lah Qabil merasa kembaran wedonnya yang perempuan itu moblong-moblong, pirsa moblong-moblong jenengan? Nggih. Bahenol, cantik. Kembarannya Qabil itu cantik, maka tidak terima kalau dinikahi oleh Habil, dulur lanangnya. Wah, dengan terjadi perebutan yang sengit, maka disayembarakan oleh abahnya, yakni oleh Adam alaihi salam. Kalau begitu, atas bimbingan dari Allah Ta'ala, agar putranya itu melakukan kurban, maka kesehariannya Qabil itu tani, dan kesehariannya Habil itu ngangon wedhus atau beternak. Yang satu ternak, yang satu tani. Karena jiwanya tidak bersih, Qabil itu berkurban dengan sayur-mayur dan buah-buahan. Tetapi kalau jiwanya tidak bersih, nek datang mergi oleh kurban gedang ki anu bedhitine. Pirsa bedhite. Nah, sing tadahudan sing nggo dhewek, sing kurban ki Gusti Allah bedhiti niku sing ngandhap dhewek. Niku bedhiti pateken maning. Lah ya mboten niku. Terus buah yang lain-lain pun sama, yang bungkret itu ini dijadikan untuk kurban, ditaruh di satu tempat. Habil yang bersih jiwanya, dia memilih biri-biri yang paling bagus yang dikurbankan. Maka di ayat Al-Maidah 27 tadi, fatuqubila min ahadihima, diterima korbannya salah satu dari putra Nabi Adam dan ditolak yang lainnya. Yang diterima korbannya sinten? Korbannya Habil yang diterima. Korbannya Qabil ditolak. Dan dulu tentang kurban yang diterima atau tidak diterima, sing ditampi kalau sing ditolak niku langsung ketahuan. Saged ngertos yen korbannya si A diterima, si B mboten. Nek sering kan mboten saged anu nengeri, menek sapine setunggal nggo wong 7 lho nengeri ki angel. Tapi kalau zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihi salam, ketenger sing diterima. Ngangge napa tengere? Korban yang diterima itu resik kaubong. Jadi ada api cemlorot, apa bentuknya kilat atau apa, ini disamber resik. Niku sing payu berarti yang diterima. Lah yang disamber geni niku wedhusipun mendanipun Habil, berarti diterima korbannya Habil. Lah yang gedang ya pateken ya boditi dan yang lain-lain boten diterima utuh. Jadi kalau yang tersambar api habis itu yang diterima. Nah, berawal dari peristiwa itu hasudnya boten mari-mari sampai akhirnya membunuh Habil, dan ini awal dosa besar manusia diawali oleh Qabil putranya Nabi Adam. Nah, kalau putra Nabi saja tidak semuanya saya. Jadi kita jangan punya pikiran orang putra Kiai ini ya jelasan main. Oh, mboten mesti wong putranya Nabi saja ada yang mboten main, apalagi hanya putra seorang ustadz umpamanya. Jadi masalah baik itu tidak karena keturunan. Nah, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan monggo pilih wonten. Wonten dereng? Masih belum ada. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan ke keterangan tambahan
menguatkan bahwa kurban itu dilakukan di zaman nabi-nabi berikutnya, termasuk zaman Kanjeng Nabi Nuh. Zaman Kanjeng Nabi Nuh juga dilanjutkan kurbannya. Kanjeng Nabi Nuh membuat tempat khusus untuk berkurban kepada Allah. Dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya. Kita lanjut langsung ke Nabi Ibrahim alaihis salam. Zaman Kanjeng Nabi Ibrahim niku nek kurban ngangge napa? Halo? Zaman Kanjeng Nabi Ibrahim menawi kurban ngangge napa? Ngangge? Baik. Awalnya kurban zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu berkurban menggunakan roti aslinya. Adapun domba itu setelah Kanjeng Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, mboten mengorbankan roti untuk kurban, tetapi suruh menyembelih putranya. Itu merupakan ujian sekelas Khalilullah. Ini kalau kita yang dipasrahi atau diberi ujian ken korban nyembelih anaknya dewek, ini kan kayaknya mboten gampang. Sekian tahun rumah tangga gabung, terus mendapatkan momongan. Begitu mulai semengker beranjak dewasa, lagi nedeng-nedengnya kan disembelih. Ini kan lupute ramane sing mboten sanggup, paling putrane sing mboten sanggup. Ramane kuat banget, ngilmune yakin banget. Ini kongkorane Gusti Allah dilampahi. Aja sing mboten sanggup niku sinten? Putranya. Kalau anak-anak kita yang mungkin tidak sanggup, anak kita malah. Gitu aku membengi ngimpi kon nyembelih. Nyembelih apa, Pak? Nyembelih kowe. Sing ngongkon siapa? Gusti Allah lah. Rika bae ramane sing disembelih sing wis tua. Ini yuk boleh balik jawaban putranya. Rika bae sing wis tua disembelih. Ngongkon dari sing isin nom. Tapi Nabi Ismail mboten ngaten gitu. Ketika Ibrahim memberikan, aku tadi malam mimpi suruh menyembelih kamu pisan pindo, maka jawaban Nabi Ismail kepripun? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini tentang surat As-Saffat 1217 kisahnya tentang mereka. Wahai abahku, wahai bapakku, lakukanlah perintah Allah, insya Allah jenengan akan menjumpai saya termasuk orang yang sabar. Bapaknya seorang nabi yang soleh, nabi pilihan, putranya juga soleh. Nyembelihnya bukan karena sengit yang nyembelih, kemudian apa? Yang disembelih bukan karena putus asa, dengan ridho dan pasrah. Maka peristiwanya ketika mau dimulai penyembelihannya, dibawa ke tempat yang tidak dekat dengan kediamannya di daerah tertentu. Terjatuhlah atau ketarik tangan Nabi Ismail, kemudian digoda oleh setan, maka Nabi Ibrahim melempari sebanyak 7 kali. Ini disyariatkan nantinya untuk Romyul Jumroh, lempar jumroh, dan diulang. Mimpinya, awal mimpinya itu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu sudah ada dari zaman dulu, bukan zaman Kanjeng Nabi. Hitungan sasi
Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya sudah ada sejak zaman dahulu. Lah, Kanjeng Nabi Ibrahim itu ngimpi malam bolu. Dan mimpi itu sebetulnya dari Allah, tapi tesih dipikir-pikir, apa ya, apa ora, apa ya, apa ora. Nggih napa mboten kok nyembelih? Kan mboten masuk akal secara akal mah. Lha masa anak kok disembelih? Anak ngendelakan pikiran kan mboten dijalani. Maka terjadilah ragu memikirkannya. Maka di siang harinya, kalau malamnya berarti disebut malam tarwiyah. Tanggal 8 siangnya pun disebut hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari nopo? Arti 8 Dzulhijjah ini di tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan hari tarwiyah. Artinya hari berpikir. Jadi boten langsung dilampahi, tidak langsung dilaksanakan perintah Allah Ta'ala, tapi dipikir-pikir. Nabi Ibrahim ya nabi tapi juga manusia. Sekira jenengan sing dados nabi, ada wahyu kenyembelih putrane jenengan piyambak. Langsung disembelih apa dipikirin yang jenengan kira-kira? Ya sama mbok dipikir dulu, apa iya enggak lah. Artinya mimpi itu kan ada kemungkinan dari Allah, ada kemungkinan dari setan. Kalau mimpi itu ada yang mimpi datangnya dari Allah, ada yang mimpi datangnya dari setan. Kalau diakal-akal, ya setan sing ngongkon masa anak kok disembelih. Tapi begitu malam 9 ini mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama diperintah suruh menyembelih putranya. Maka di malam 9 itu dinamakan malam atau hari Arafah. Ini sama di Dzulhijjah tanggal 9-nya dinamakan dengan Arafah. Arafah itu artinya memahami atau mengerti, mudeng. Ini berarti yakin sekali bahwa mimpi ini dari Allah Ta'ala diulang-ulang. Maka hari tanggal 8 Yaum Tarwiyah, hari Tarwiyah 9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah. Mengerti, mudeng, yakin ini dawuh dari Allah. Maka sampaikan kepada putranya Ismail dan jawabannya siap. Insya Allah panjenengan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lah terus tanggal 10-nya berarti hari napa niki? Yaumut Tarwiyah. Ini tambah yaum 9 namanya Yaumu Arafah. Tanggal sedosone namanya napa? Nggih, dikenalnya dengan Yaumun Nahar, hari berekan, sembelihan. Maka disebut dengan Idul Kurban. Nah, melakukan naharnya, dilakukan penyembelihan kepada Ismailnya jam pinten. Nah, dilakukan penyembelihannya di tanggal sedoso itu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail tepat di sekitar waktu duha. Maka dinamakan Idul Adha, hari raya yang
melakukan penyembelihan pada waktu duha. Awalnya demikian. Dan penyembelihannya diberi nama bukan kurban, tapi napa? Al-udhiyah. Oke. Di tanggal 10 itu Nabi Ismail disembelih, siap disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, waktunya waktu duha. Maka disebutnya nanti Idul Adha. Idul Adha. Lah kemudian sembelihannya disebutnya dalam hadis bukan kurban tapi udhiyah. Di kitab-kitab fikih pun demikian, bukan kurban tapi udhiyatun. Udhiyah itu apa? Binatang yang dijadikan kurban untuk pendekatan kepada Allah. Namanya udhiyah. Demikian rangkaiannya. Dan saat mulai mau dibrewok penyembelihannya, diganti oleh Allah Ta'ala dengan kibas dari surga. Maka akhirnya disyariatkan yang tadinya roti. Jadi pada masa Nabi Ibrahim kebiasaannya kurbannya nganggem roti. Setelah peristiwa Ismail ini dibiasakan dengan binatang ternak. Barangkali ibu nonton pertanyaan, monggo nonton. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kalau jual beli ini tentu boleh melakukan khiyar, milih giangsal, ngenyang giangsal. Karena itu mau membeli. Kalau pada dasarnya seluruh perkara itu boleh selama tidak ada larangannya. Kalau memang dilarang ngenyang nek ajeng tumbas binatang untuk kurban, ya harus jelas pelarangannya. Tapi sejauh ini kami belum pernah ya mendengar, ya belum pernah membaca, ya belum pernah tahu tentang pelarangan ngenyang saat membeli hewan untuk kurban. Kalau memang nanti ada hadisnya dan sah untuk dipakai, ya jangan dilakukan. Artinya kalau jenengan wedi ngenyang, ya cari dulu keterangannya gitu. Ini keterangan umum, segala sesuatu itu boleh selama tidak ada larangannya. Maka jadi kami belum mendapati riwayat yang sahih pun yang tidak ada, yang dhaif juga belum pernah mendapati riwayat dilarang ngenyang binatang yang dibeli untuk berkurban. Meskipun secara sejarah dulu tidak dinyang yang menjadi keinginan yang punya sapi betina yang berwarna kuning. Ya, kalau sejarah itu ya, tapi syariat itu syariat untuk Musa alaihissalam, bukan syariat Kanjeng Nabi. Maka terus sementawis. Ada yang lain? Belum ada. Kalau belum kita lanjutkan keterangan tambahan. Setelah diganti dengan kibas dari surga, ini apa? Namanya gini, sini. Nggih, tanduk sungu daripada binatang yang disembelih kibas dari surga itu teng Kanjeng Nabi Ibrahim disimpen teng lebet Ka'bah. Bukannya berlama-lama, bertahun-tahun selamanya disimpan teng jero Ka'bah. Kita seniki terus wonten mboten sungu binatang kibas yang dari surga
yang untuk mengganti Ismail alaihissalam kan boten dibagikan teng Kanjeng Nabi Ibrahim disimpen teng lebet Ka'bah. Pertanyaan kinten-kinten sedikit tesih wonten teng lebet Ka'bah napa boten wonten? Belum pernah dikeluarkan masalahnya. Teng lebet Ka'bah terus. Kira-kira masih ada nggak sekarang itu? Sungu gibas atau kambing yang diturunkan dari surga, tidak didum ke masyarakat, tetapi teng Kanjeng Nabi Ibrahim disimpen. Baik, mempercepat. Setelah Kanjeng Nabi Ibrahim meninggal, tentu kesini terjadi banyak generasi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, ada Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, terus sampai kepada zaman Kanjeng Nabi. Itu terjadi run temurun yang tidak sebentar tahunnya. Nabi Nuh saja 950 tahun dakwahnya tok. Ini artinya terjadi generasi yang banyak. Sungu yang disimpan di dalam Ka'bah itu ada sampai zaman Kanjeng Nabi. Fi ahdi Rasul, di zaman Kanjeng Nabi sungune tesih wonten. Tapi hari ini sudah tidak ada. Hilangnya kapan niku? Oh, dari zaman Kanjeng Nabi Ibrahim yang sekian puluh nabi, ada 25 nabi dan rasul. Ada sampai zaman Kanjeng Nabi, ada masih. Ini kita hilangnya kapan nih? Ada ngira-ngira hilangnya kapan? Jadi zaman Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi dan rasul, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib, okay, masih ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Hilangnya kapan kita? Kalau dari Kanjeng Nabi ke sini kan baru 1400 tahun, paling 2 nabi setelah Ibrahim. Kalau zaman dulu kan umurnya kan panjang-panjang. Hilangnya tanduk domba atau binatang gibas, kambing gibas yang diturunkan dari surga itu peristiwa saat Ka'bah niku diobong. Kapan niku? Di peristiwa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid bin Muawiyah itu rahimahullah, zahirnya dia punya satu kesalahan yang fatal, menghalalkan Ka'bah 3 hari. Ngapa bae ulih teng Ka'bah lho. Lah, termasuk dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari bibinya Kanjeng Nabi, waktu itu Abdullah bin Zubair bin Awam, betul. Zubair bin Awam itu saat menyaksikan carut marutnya kekhalifahan, itu sempat wadul kepada Asma binti Abi Bakar. Asma putranipun Abu Bakar dalam keadaan buta, bertanya, wahai Asma putri Abu Bakar, keadaan khalifah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Iskariman au mut syahidan. Ini jawaban Asma binti Abu Bakar, hidup mulia atau mati syahid. Ini artinya zaman khalifah pakai Quran saja masih ada peluang syahid. Lalu zaman sekian apalagi. Karena terjadi pelencengan syariat yang dilakukan di era Yazid bin Muawiyah. Maka ketidakberpihakannya kepada Yazid bin Muawiyah ini
mengandung apa? Mengundang resiko. Dikepung-kepung Abdullah bin Zubair terpojokan kepepet teng Ka'bah. Ini kalau yang mau baca di Durusut Tarikh Islami, setelah selesai 4 khalifah, selesai pula Muawiyah, ganti putranya. Nah, di bab tahun itu kekuasaan Yazid bin Muawiyah terjadi nopo? Setelah kepepet teng pinggir Ka'bah, Abdullah bin Zubair itu dipanah oleh pasukannya Yazid. Jumlahnya mboten ukur kawan dosa panah temancem, dipenteng teng Ka'bah. Lah pembakaran di peristiwa zaman Zubair ini sirna pula tanduk yang ribuan tahun dari zaman Ibrahim sampai zaman Kanjeng Nabi itu masih ada, ikut terbakar. Ini bukan terpaksa, kita manfaatkan awal Dzulqa'dah ini membahas mengenai tanduk daripada binatang yang turun dari surga yang dikurbankan sebagai ganti Nabi Ismail, jane kesimpen sampai Kanjeng Nabi tesih wonten. Tapi di era pemerintahan Yazid bin Muawiyah itulah terjadi penghalalan Ka'bah selama 3 hari, sampai kaubong njur ikut terbakar pula tanduk tersebut. Maka sirna tidak ada per hari ini. Isana pun itu? Ya, masih. Selanjutnya masih ada tambahan sedikit. Setelah kita tadi selesai membacakan arti kurban, memahamkan arti kurban, terus berbagai jenis kurban agar tidak berpikiran nyembelih sapi atau kambing saja. Setelah zaman Nabi Ibrahim, kurban dilanjutkan terus. Sampai kata di zaman Musa, kita lompat jauh. Di zaman Musa itu dilanjutkan kurban. Di zaman Musa syariatnya kalau ada kambing 100, ini yang separuh diculaken, yang separuh yang dikorbankan. Ya, binatang itu separuhnya dilepaskan, separuhnya disembelih. Selalu begitu di zaman Musa, dan Musa alaihissalam meninggal pun dilanjutkan terus seperti itu. Hanya saja mulai terjadi pelencengan. Yang disembelih maupun yang dilepaskan tidak untuk Allah. Jadi yang disembelih maupun yang dilepaskan itu adalah untuk pendekatan pada yang dipuja. Caranya dibakar. Kalau lihat film Yahudi kan, kalau terkait upacara penyembahan persembahannya kan itu di atas api. Itu dikuliti dulu, nantinya dibrongos rampung, kulitnya dikletek, dipasrahkan teng mbah dukun pada kahinnya. Di samping separuh dikurbankan, separuh diliarakan niku. Mboten dilos diliarakan. Nah, yang disembelih untuk pemujaannya itu kulitnya dipasrahkan kepada mbah dukun, sisanya baru dibakar. Yang kedua, kurban yang dilakukan waktu itu dimaksudkan untuk istighfar, permintaan ampunan, dengan cara separuh dibakar, yang separuh dikasih ke dukun. Kalau untuk pemujaan, yang separuh kulitnya untuk dukunnya, sisanya untuk dibakar.
Kalau untuk permintaan ampun, separuh dibakar, separuh untuk dukunnya, kahin. Dan yang ketiga, korban di zaman Musa tetap dilanjutkan. Yang ketiga itu untuk meminta keselamatan. Dan ini sampai hari ini. Jadi melakukan pengorbanan, berkorban untuk minta keselamatan. Dan yang masih berjalan itu kalau di daerah sana termasuk sedekah bumi. Maksud menyembelih binatang kambing teng perapatan ndase dipendem niku untuk tolak bala, untuk tumbal, untuk minta mencari keselamatan. Dimakan kalau itu. Begini kalau nate mboten untuk nyembelih wedhus teng perapatan, ndase dipendem, dagingnya dibuang apa dimam. Nah, sama ini. Zaman Musa meninggal pun dilakukan begitu, yang kurban yang maksudnya untuk permintaan maaf, untuk istighfar niku dimakan oleh mereka. Gitu sepriki. Diabadikan itu berlangsung sampai zaman Arab. Ini kurban dengan kambing. Selebihnya lagi yang lebih mengerikan, kurbannya mboten ngangge buah-buahan, sayur mayur, mboten ngangge roti, mboten ngangge binatang. Kurbannya manusia. Nanti tinggal film nek nyakseni dhewe mboten nonton insyaallah. Kurbannya manusia. Di Mesir kuno maupun Romawi kuno sama. Kalau di Mesir kuno niku didandani, biasanya gadis yang dikorbankan. Didandani itu dipateni kendangaken teng Sungai Nil. Ini untuk Mesir kuno. Dilarung, bukan kebo, malah gadis. Itu didandani rin. Dandan apa nggih? Nggih dandan. Mboten asal dicekel dibalangaken, mboten, digawe ayu ngungkuli sintren pokoke. Niku setelah itu baru setelah dimatikan dikendangaken teng Sungai Nil. Ini sama untuk dalam rangka mencari keselamatan, memberikan korban kepada yang bau reksa. Senada sampai hari ini. Berlangsung run temurun. Berhenti kapan? Berhenti sejak Raja Arab. Raja Arab itu ada yang berontak dengan sistem itu, belum Islam padahal. Raja Arab itu berontak tidak menggunakan model yang seperti itu. Terus mengenai, saya minta waktu 3 menit sekian, 3 menit balik. 3 menit lagi masih kuat. Oke, baik, sebentar waktu 3 menit. Kurban dengan menyembelih putranya itu, selain Kanjeng Nabi Ibrahim, sinten yang melakukan itu? Terus keingetan mboten? Model berkurban melakukan penyembelihan kepada anak. Kanjeng Nabi Ibrahim walaupun diganti dengan kibas. Sekarang jenengan pernah mendengar atau belum? Selain Nabi Ibrahim berkurbannya seperti itu dengan menyembelih putranya. Ada yang keingetan? Baik, kalau belum ada atau lupa, pada saat Jurhum berkuasa di Jazirah Arab, itu melakukan pengerusakan kepada negeri Arab temenanan, sampai sumur Zam-Zam itu diurug, dirata, tidak kelihatan sumur, betul ketinggal. Lah, suatu waktu Abdul Muthalib, simbahipun Kanjeng Nabi, dan ini belum lahir, bermimpi suruh duduk
sumur Zam-Zam. Berulangnya mimpi dipraktekkan akan duduk sumur Zam-Zam. Dicegah oleh bangsa Quraisy karena takut kepada Jurhum, itu penguasa waktu itu. Lah, sebab dereng keleksanan, Abdul Muthalib niku nadar, kapan-kapan aku bisa duduk sumur lan aku bisa ngasih dua anak 10, yang paling saya senangi akan saya jadikan korban. Nah ini nazarnya begitu. Zaman berganti zaman, keduduk sumure dimanfaatkan lagi. Zaman berganti zaman, karezekan gadah putra sedoso. Ada nazarnya, ingat, diundi 10 anak kados arisan, kocok sing medal sing ajeng di sembelih. Sekali, dua kali diundi bolak-balik, yang keluar Abdullah bin Abdul Muthalib, romonipun Kanjeng Nabi. Maka setelah berulang-ulang, tidak ragu lagi, siapkan pedangnya, jur disiapkan untuk disembelih, diinjak bagian apa lagi? Lehernya Abdullah bin Abdul Muthalib, putranipun piyambak, diinjak siap disembelih. Lah waktu itu kakaknya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib boten terima niku adine ajeng disembelih, ditarik samparanipun bapak. Jadi Abdul Muthalib kakinya ditarik oleh Abbas bin Abdul Muthalib, kakang lanange. Abdullah niku bareng ditarik, kepleset, pedangnya nyampluk teng bagian mukanya. Abdullah cacat seumurnya. Tapi justru di peristiwa itu anaknya menging semua, nazarnya dibatalkan, taruhan nyawa Abdullah ditukar dengan 100 ekor unta. Mboten sedikit ya. Next niki 3 juta unta setunggal, ping 100 pinten niku? 30 miliar. Diganti dengan 100 ekor unta. Dan terkenalah bapaknya Kanjeng Nabi itu dengan Dzul Dzabihain. Jadi orang yang menjadi proses untuk dikurbankan yang kedua selain Ismail. Ada Dzun-Nurain, ini Dzul Dzabihain, orang kedua yang menjadi objek penyembelihan dikurbankan kepada Allah. Waktunya mboten cekap, kalau sampai selesai apalagi sampai kepada praktek dan yang lain-lain. Nah, ini semoga membantu untuk mengarahkan. Terus kurban itu mboten ukur nyembelih kewan tok, termasuk buah-buahan, termasuk apa saja, semua yang dijadikan untuk pendekatan diri kepada Allah itu dinamakan kurban. Lah teng tanggal 11 kali 11 lan 13 Dzulhijjah dianjurkan berkurban dengan binatang ternak. Makaten untuk malam hari ini pertanyaan ditunda, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan ma'unah kepada kita bersama sehingga kita bisa menjalankan syariatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin, Allahumma ij'alna min ibadikal qanitin, Allahumma ij'alna min ibadika sabirin, Allahumma ij'alna min ibadika shaimin, Allahumma ij'alna min ibadikal qanitin, Allahumma ij'alna min ibadika syakirin, Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ij'alna min ahli ta'atika ajma'in. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.